Ya, walaupun untuk hari raya ini nanti jatuhnya di bulan Maret sekitar tanggal 20-an, ya sebulan lagi lah lebih kurang, tentu saja Pemda ataupun instansi sudah mulai menghitung besaran THR yang bakal diberikan. Jika PNS sudah jelas ya Bapak Ibu, kita akan lihat aturan bagi ASN P3K dan juga paruh waktu. Dan nanti akan dibahas juga tentang gaji ke-13. Mari kita simak video ini sampai selesai. Teman-teman P3K paruh waktu dan penuh waktu Mas Ahid, apakah dia dapat gaji 13, dapat tunjangan lainnya? Yang terkait untuk sekarang kan ada yang namanya P3K penuh sama P3K paruh waktu Pak Is. Iya betul. Nah itu sebetulnya kalau dari komponennya memang sangat berbeda Pak Is. Kalau dari kita bilangnya P3K penuh aja Pak Is biar bisa membedakan. Iya betul. Nah P3K penuh ini untuk sekarang sebetulnya masih sama dengan peraturan sebelumnya Pak Is. Yang terakhir itu 2025. Sama dengan PNS Pak Is. Jadi apa yang diterima PNS akan sama dengan yang diterima juga oleh P3K penuh. Hal ini melingkupi dari gajinya. Jadi ada dua komponen utama sih, gaji dan tunjangan kinerja. Nah, gaji hidup dan kinerja ya. Untuk P3K paruh waktu. P3K paruh waktu. Paruh waktu. Kita ngelihat dari gradingnya nih. Kalau grading dari PNS itu kan 3 ABCD, 4 ABCD seperti itu untuk kepangkatannya lah kita. Lalu untuk P3K penuh ini gradingnya kurang lebih mirip-mirip Pak Is. Cuman kita penyebutannya oleh angka Romawi. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Oh beda ya. Kalau kita 3A, 3B, 3C gitu. Betul. Kalau bisa saya asumsikan untuk PNS ini ketika dia golongan 3A nih akan setara dan sama dengan gaji yang di P3K golongan 9. Jadi 3A itu sama dengan 9. Oh gini Mas, berarti kalau di PNS 3A, kalau di paruh waktu ya? Ya. Itu golongan 9. Ya, gitu. Kalau tertulis di SK sih bukan 9 gitu ya, tapi 1X gitu. 1X agak Romawi. Ya, 9 Romawi. Nanti untuk kedepannya setelah kepangkatannya terpenuhi, nanti kalau di PNS kan 3 ke 3B ya Pak Is ya? Iya. Jadi kalau penuh waktu itu semua dapat ya sama kayak PNS ya. Nah kalau kita tarik ke belakang paruh waktu. Nah lah gini, satu lagi ada nih. Yang tadi kan P3K penuh ya. Satu lagi untuk P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ini sebetulnya agak berbeda juga, bukan agak berbeda, sangat berbeda mungkin. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena kalau dari tadi yang kalau P3K penuh itu dapat 2 komponen utama, gaji dan tukin. Kalau untuk P3K paruh waktu peraturannya sama juga. Yang tahun masih pakai yang tahun kemarin itu adalah yang hanya untuk menerima 1 kali komponen yaitu gaji aja Pak Is. Gaji aja. Berarti tidak ada tukin. Tidak ada tukin. Jadi P3K paruh waktu untuk saat ini masih dengan peraturan yang sama, hanya menerima gaji saja. Dan terkait besaran gajinya ini tidak disebutkan secara resmi Pak Is. Bisa dibilang kalau untuk PNS dan P3K penuh kita bisa melihat dari sistem grading kepangkatannya sudah jelas. Misalkan 3A atau golongan 9, 10, 11 dan berikut seterusnya itu udah ada patokannya nih. Nah untuk P3K paruh waktu saya tidak bisa menyebutkan secara detail berapanya. Karena memang ini kalau ketika dilihat di peraturannya lah itu disebutkan kembali lagi ke instansi masing-masing atau badan atau pemerintah daerah yang mampu sesuai gajinya berapa, dan ketentuannya hanya terbatas di batas UMR. Hanya di batas UMR aja. Tapi untuk P3K paruh waktu ya itu namanya upah ya. Kalau P3K paruh waktu itu gaji dan sama kayak PNS tadi diceritakan ya. Makanya mungkin satu hal lagi yang berbeda adalah sistematika pembayarannya. Ketika gaji dan upah itu kan berbeda Pak Is. Iya betul. Gaji itu adalah PNS dan P3K penuh yang akan selalu dibayarkan di tanggal 1. Tapi kalau untuk sistem dari P3K paruh waktu, nah upah betul sama Pak Is bilang. Jadi dia
di bulan Januari itu tanggal 1 ya Pak Is, tidak mendapatkan gaji. Jadi dia harus bekerja dulu dari tanggal misalkan 1 sampai 30 Januari, dia bekerja dulu, sudah terhitung memenuhi 1 bulan nih 30 hari. Di tanggal 1 Februarinya itu dia gajian Pak Is. Gajian ya, upah. Cuman tanggal 1 Februari itu gajinya itu bukan gaji 1 Februari, tapi gaji upah dari bulan Januari. Kerja dulu baru digaji. Iya. Beda, Kerja luar dulu biasa beda. baru digaji. Nah, kalau sistem kontraknya? Nah, bervariatif juga nih Pak Is. Kalau dari relatifnya begini, untuk P3K penuh ini adalah kontraknya P3K yang penuh ya Pak Is. Iya. Itu satu biasanya ya, dia menyebutkannya 1, 3 sama 5. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Cuman ini variatif tergantung dari kebijakan dari tempatnya masing-masing. Iya, kembali ke tempat masing-masing ya. Instansi masing-masing ya. Cuman yang saya lihat ini kebanyakan P3K penuh ini kebanyakan yang SK-nya 5 tahun Pak Is. 5 tahun. 5 tahun. Iya. Makanya gini, ada beberapa temen yang mungkin udah pas dapet nih, banyak yang menyekolahkan SK-nya langsung ke bank. Ke bank. Nah, jarak dari bank memberikan pinjaman ada 5 tahun. 5 tahun. SK-nya. Tergantung kontraknya ya. Tergantung kontrak, biasanya 5 tahun. Kalau paruh waktu bisa ke bank. Nah, paruh waktu sebetulnya bisa juga ke bank. Bisa. Cuman kita ngelihat yang tadi itu dasar dari SK kontraknya. Karena P3K paruh waktu ini untuk sampai saat ini hanya maksimal SK-nya 1 tahun. 1 tahun. Berarti 1 tahun. kalau ngambil kredit juga harus 1 tahun. Harus 1 tahun, Berarti, tidak bisa lebih. Berarti nggak bisa banyak dong. Nggak bisa banyak. Paling 1 juta ya. Ya, tergantung banknya lah nanti. Iya. Cuman ya bank cuman nggak bisa lebih dari 1 Iya tahun. betul. Karena kan kontrak setahun. Kontraknya Nah, 1 tahun. Itu gaji dan upah. Nah, sedangkan pendapatan gaji THR ke-13 gimana perbedaannya? Nah, begini. Kebetulan kita udah mau masuk bulan suci Ramadan. Betul, nih. ini lagi dinantikan sama teman-teman Ini di yang sana ini. ditunggu-tunggu teman-teman juga nih. Pasti akan banyak ya membahas soal ini. Bertanya-tanya. Nah, kita jawab aja nih. Oke, langsung, siap. Pak Is. Nah, kita bahas yang dari PNS dulu nih untuk tahun ini. Boleh. Untuk PNS ini saat ini akan menerima THR dan itu udah ada peraturannya. PNS ini akan menerima sebanyak 2. Yang pertama adalah gaji dari gaji induknya, komponen-komponen gajinya. Yang kedua adalah dari tunjangan kinerjanya. Iya. Gitu. Jadi untuk PNS masih tetap sama, dia akan menerima sebanyak 1 kali gaji sama 1 kali tunjangan kinerja. Yang kedua nih, untuk P3K penuh. Karena P3K penuh kan kurang lebih baru dilantik nih. Jadi kan belum ada bayangan sama sekali. Gimana dia? Nah, apakah sama dengan PNS atau tidak nih? Pasti bagaimana dia gitu kan? Nah, untuk P3K yang penuh nih Pak Is, untuk saat ini akan menerima gajinya dan tunjangan kinerja. Jadi ada 2, sama juga dengan PNS. Yang pertama gaji penuhnya dia, yang kedua dari komponen tunjangan kinerjanya dia juga. Jadi dia mendapatkan 2 juga nih Pak Is. Sama. 2. Untuk pencairan ini kita jadi bahas pencairan juga nanti nih. Iya betul. Pencairan itu akan cair sebelum Lebaran. Jadi gini, Lebaran itu kalau saya lihat tanggal ada di bulan Maret nih Pak Is. Maret ya. Karena kan untuk puasa itu di bulan Februari ya, pertengahan Februari. Pertengahan. Nah, jadi untuk Lebaran itu kurang lebih akan ada di sekitar minggu ketiga ya. Iya. Minggu ketiga bulan Maret. Jadi untuk pencairan THR ini akan ada di minggu kedua. Minggu kedua. Dicair di minggu kedua di bulan Maret. Dan ini sudah cairnya gaji induk yang saya sebutkan tadi sama tunjangan kinerja. Lalu besarannya berapa nih? Pertanyaannya kan pasti. Ketika nanya besarannya bisa dilihat langsung gampang. Dijadikan dasar aja nih. Misalkan di bulan Februari dia menerima gaji dan token, kita akumulasikan aja nih sekitar misalkan 8 juta. P3K penuh ya. Kalau ditanya THR-nya berapa, kurang lebih nggak bakal jauh dari yang diterima dia di bulan Februari. Berarti acuannya bulan Februari patokannya. Bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya itu terima dikit, pasti itu dikit juga. Iya. Nah, kalau yang P3K per waktu, dapat nggak ada itu? Nah, beda lagi nih. Gimana bedanya?
jadi dasar juga Iya. di 1 bulan sebelumnya kurang lebih sama. Cuman kan yang berbedanya adalah P3K paruh waktu ini dia hanya menerima 1 kali komponen. Yaitu misalkan kita asumsikan di bulan Februari gajinya dia yang diterima itu misalkan 6 juta nih Pak 6 Is. jutaan. 6 juta. Kan belum nggak ada token ya kan Iya, kalau nggak P3K ada. paruh waktu. Jadi yang diterima di bulan Maret THR-nya adalah sama dengan gajinya itu. Jadi dia hanya menerima 1 kali gaji. 1 kali upah. 1 kali upah, maaf. Iya, iya. 1 kali upah. Pak, habis THR apa gaji 13 ya? Nah, jadi di pemerintahan ini kita di pertengahan tahun ya Pak Is ya. Sekitar mungkin bulan Juni apa Juli kita selain THR ya Pak Is ya yang di bulan suci Ramadan di sebelum Lebaran kita menerima 1 kali lagi. Itu lagi. Namanya itu gaji 13. Gaji 13. Nah, ya. gaji 13 ini kalau untuk PNS sama Pak Is. Sama. Jadi peraturannya kurang lebih sama untuk PNS menerima gaji dan tukin. Nah, untuk P3K Pak Is yang penuh sama juga Pak Is, Sama. mendapatkan juga. Jadi jangan, mungkin kalau tahun kemarin yang masih belum diangkat kan dia hanya menerima 1 kali aja nih Pak Is. 1 kali betul. Jadi ya alhamdulillah mungkin teman-teman bisa bersyukur nanti di gaji 13 untuk P3K penuh mendapatkan full gaji 13. Full gaji 13. Tapi kalau untuk yang paruh waktu nggak ada, cuma upah aja. Gaji 13 itu yang dapat menerima hanya 2 Pak Is. Siapa aja? PNS dan P3K penuh. Jadi untuk P3K paruh waktu belum dapat menerima gaji 13. Begitu Pak Is. Iya. Kalau KGB? Nah, untuk KGB ini dapat juga Pak Is. Untuk yang P3K yang ini ya, yang P3K penuh. Jadi nanti setiap 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun.